Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis sistem pembayaran dompet digital atau bisa disingkat dengan Dana. Nah, dengan perkenalkan dengan saya sendiri, saya Firman Nur Hakim dengan NIM 2306107. Saya Iwan Kota Lukman dengan NIM 2306002. Saya Rizkyana Putri dengan NIM 23063 dan saya Gino Kurota ini dengan 2306029. Maksud laporan maksud kami membuat laporan ini adalah untuk menganalisis sistem pembayaran dompet digital atau Dana menggunakan metode RUP. Tujuannya untuk menggunakan metode RUP, proses bisnis, kebutuhan, sistem serta dari laporan ini adalah menganalisis sistem pembayaran dompet digital atau Dana menggunakan metode RUP. Tujuannya untuk memahami proses bisnis, kebutuhan sistem, serta menghasilkan pemodelan UML yang menggunakan alur dan struktur sistem pembayaran digital secara terstruktur. Bagian abstrak, perkembangan teknologi finansial atau fintech teknologi telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem pembayaran, khususnya melalui penggunaan dompet digital. Salah satu dompet digital yang banyak digunakan di Indonesia adalah Dana, yang menyediakan berbagai fitur transaksi non-tunai seperti transfer saldo, pembayaran QRIS, dan pengelolaan saldo elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembayaran dompet digital pada aplikasi Dana dengan fokus pada fitur transfer saldo. Metode ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rational Unified Process atau RUP yang dibatasi pada tahap inception dan juga elaboration. Pada tahap inception dilakukan identifikasi proses bisnis, aktor, serta kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Selanjutnya, pada tahap elaboration dilakukan pemodelan sistem menggunakan Unified Modeling Language yang meliputi use case diagram, use case scenario, activity diagram, sequence diagram, state transition diagram, class diagram, komponen diagram, serta rancangan antarmuka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran pada aplikasi Dana memiliki alur transaksi yang terstruktur, efisien, dan mudah digunakan, serta didukung oleh mekanisme keamanan yang memadai. Pemodelan sistem yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan dan evaluasi sistem pembayaran dompet digital di masa mendatang. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang pengembangan teknologi terjadi dengan sangat pesat pada masa kini. Hampir seluruh bidang juga berkembang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Salah satu bidang yang turut berkembang dengan adanya perkembangan teknologi adalah bidang keuangan. Perkembangan teknologi di bidang keuangan atau disebut juga finansial teknologi adalah inovasi bidang finansial yang berfokus pada teknologi modern. Menurut Bank Indonesia, finansial teknologi adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi data, atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan juga keandalan sistem pembayaran. Dalam konteks Indonesia, perkembangan fintech telah memberikan dampak nyata terhadap siklus keuangan, efisiensi transaksi, serta perubahan pola layanan keuangan tradisional menjadi digital. Misalnya, riset peran finansial teknologi yang dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan bahwa fintech memiliki pengaruh signifikan dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat sebelumnya belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Lalu, untuk Adapun perumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya. Satu, bagaimana proses bisnis dan kebutuhan sistem pada fitur transfer saldo aplikasi Dana. Kedua, bagaimana penerapan metode Rational Unified Process dalam analisis sistem pembayaran pada aplikasi Dana, dan bagaimana pemodelan sistem dilakukan pada tahap elaboration melalui diagram UML. Dengan tujuan penelitian mendeskripsikan proses bisnis dan kebutuhan sistem pada fitur transfer saldo, menerapkan metode RUP sebagai pendekatan analisis sistem, dan juga menghasilkan pemodelan sistem berupa use case, skenario, use sequence, dan kelas diagram sesuai tahap elaboration. Adapun batasan masalah penelitian ini
hanya mencakup analisis sistem dan pemodelan menggunakan metode RUP sampai tahap inception dan elaboration, tanpa melakukan tahap construction, transition, dan implementasi maupun pengujian sistem. Lalu bab 2 ada tinjauan pustaka. Bab ini menyediakan teori-teori yang berkaitan dengan sistem pembayaran digital, dompet digital, metode pengembangan sistem yang digunakan, rangka kerja analis, serta hasil penelitian terdahulu. Yang pertama ada sistem pembayaran digital. Sistem pembayaran digital merupakan mekanisme pemindahan sejumlah nilai uang dari pihak pembayar kepada penerima dengan menerapkan teknologi digital sebagai media utama transaksi. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pergeseran pengguna uang tunai menuju instrumen pembayaran non-tunai yang dinilai lebih efisien, praktis, dan ekonomis. Sistem pembayaran digital mencakup proses penyimpanan, pemrosesan, serta pemindahan dana dalam bentuk informasi elektronik yang diinisiasi melalui perangkat atau aplikasi elektronik tertentu. Pada era revolusi industri, sistem pembayaran digital berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kemudahan transaksi dan percepatan aktivitas ekonomi. Kehadiran sistem pembayaran digital tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga berperan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan serta meminimalisir peredaran uang tunai secara berlebihan di masyarakat. Dompet digital adalah dompet digital wallet atau e-wallet merupakan salah satu bentuk implementasi sistem pembayaran digital berbasis server yang memungkinkan pengguna menyimpan nilai uang secara elektronik serta melakukan berbagai transaksi non-tunai melalui aplikasi. Lalu ada Rational Unified Process. Rational Unified Process atau RUP merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat interaktif dan terstruktur. Metode ini membagi Rational Unified Process atau RUP merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat interaktif dan struktur. Metode ini membagi proses pengembangan sistem. Di sini ada rational unified process, ya, yang dimana rational unified process ini atau disingkat dengan RUP merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat interaktif dan terstruktur. Nah, metode ini membagi proses pengembangan sistem ke dalam 4 fase, yaitu inception, elaboration, construction, dan transition. Nah, setiap fase ini memiliki tujuan dan aktivitas yang jelas melalui penentuan ruang lingkup dan kebutuhan sistem perancangan. Nah, di sini juga kami menggunakan tools yang digunakan yaitu ada Draw.io, ada Balsamiq, ada Figma, dan juga ada kerangka kerja analisis. Nah, yang dimana kerangka kerja analisis ini digunakan sebagai panduan sistematis dalam melakukan penelitian dan pengembangan sistem pembayaran digital. Nah, ada hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital dan dompet digital memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan kenyamanan pengguna. Nah, bab 3 metode penelitian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu bab 3 metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode rasional unified process atau RUP sebagai pendekatan dalam analisis dan perancangan sistem. Tahap yang dilakukan meliputi inception, yaitu identifikasi proses bisnis, aktor, dan kebutuhan sistem, serta elaboration yang berfokus pada pemodelan sistem menggunakan UML seperti use case, sequence, activity, dan class diagram. Tahap construction dan transition tidak dilakukan karena penelitian dibatasi hanya sampai pada analisis dan pemodelan sistem. Lalu work breakdown struktur. WBS, work breakdown struktur, merupakan suatu alat teknik yang digunakan untuk merinci dan mendefinisikan pekerjaan atau tugas-tugas harus diselesaikan dalam suatu proyek. Lalu ini untuk WBS-nya terdapat analisis sistem pembayaran dompet digital, inception, terdapat identifikasi proses bisnis sistem pembayaran dana, identifikasi aktor sistem, user, merchant, admin, bank, payment gateway, analisis alur
transaksi, pembayaran, dan transfer saldo, lalu perumusan, elaborasi, penyusunan use case diagram, penyusunan use case skenario, penyusunan activity diagram, penyusunan sequence diagram, penyusunan station diagram. Lalu diagram aktivitas, diagram berikut menggambarkan alur proses analisis dan pemodelan sistem pembayaran dompet digital yang dilakukan dalam proses penelitian. Setiap tahapan dimulai dari pencarian referensi terkait vintage dan dana, pemetaan proses login, top up, serta pembayaran QRIS, hingga analisis keamanan, evaluasi user, proses yang berujung pada penyusunan laporan akhir sebagai penelitian. Visualisasi ini bertujuan untuk memperjelas langkah-langkah kerja dalam analisis serta hubungan antar aktivitas utama dalam proyek yang telah dilakukan. Bab 4 hasil pembahasan. Oke, baik, hasil dan pembahasan bab 4. Yakni ada inception. Tahapan inception merupakan tahapan awal dalam metode RUP yang bertujuan untuk memahami permasalahan ruang lingkup serta kebutuhan dasar sistem yang akan dianalisis. Pada tahapan ini, fokus utama kita adalah memproses gambaran umum sistem dan mendefinisikan kebutuhan awal sebagai dasar perancangan selanjutnya. Aktivitas yang dilakukan pada tahap inception meliputi identifikasi proses bisnis, identifikasi aktor, serta perumusan kebutuhan sistem. Nah, di sini ada identifikasi proses bisnis dari inception dan juga ada identifikasi aktor. Yang dimana identifikasi aktor ini bertujuan untuk menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem tersebut. Nah, di sini ada user, perannya bisa melakukan login, top up, melakukan pembayaran QRIS, mengirim saldo, melihat riwayat transaksi, dan lain sebagainya. Merchant, dia bisa melakukan peran penyediaan QRIS untuk pembayaran, menerima, dan dari pengguna. Admin sistem, perannya bisa mengelola data pengguna, memantau transaksi, mengecek potensi fraud, mengelola laporan sistem. Nah, ada requirement system, perumusan kebutuhan sistem dilakukan untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem transfer saldo. Kebutuhan fungsional meliputi fungsi login, pengguna, input, dan transfer saldo, verifikasi, transaksi, notifikasi, serta pencatatan riwayat transaksi. Oke, kebutuhan fungsional, 1. Sistem harus dapat melakukan registrasi pengguna baru dengan verifikasi nomor, HP, dan OTP. Sistem harus dapat melakukan login password 6 digit yang nanti akan kita implementasikan di Figma. Nah, kebutuhan non-fungsional yaitu keamanan, usability, kinerja sistem, reliability, compatibility, 6 maintainability, dan scalability. Nah, ada elaborasi. Tahapan elaborasi merupakan tahapan lanjutan dalam metode rasional unified process yang bertujuan untuk memperjelas dan mematangkan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan pada tahapan inception. Nah, di sini ada tahapan use case diagram dan skenario diagram. Nah, di sini user bisa login terlebih dahulu, dan juga si user bisa meminta saldo dana, bisa meminta saldo dana, terus bisa kirim dana, bisa isi saldo, dan lain sebagainya, seperti gambar yang sudah dijelaskan. Sini juga ada use case diagramnya, peran-peran aktornya, terus state transitional diagram. State transitional diagram menggambarkan perubahan kondisi sistem dalam proses penggunaan aplikasi dana. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, misalnya dari kondisi login, proses transaksi, hingga transaksi selesai. Diagram ini membantu memahami respon sistem terhadap setiap aksi yang dilakukan pengguna, dan adanya diagram ini perilaku sistem dapat dianalisis secara lebih terstruktur. Nah, seperti gambar yang ada, bisa kita lihat. Di sini ada login. Kalau kita login berhasil, langsung ke dashboard. Kita bisa memilih fitur minta dana, kirim dana, isi saldo, dan logout. Nah,
Adapun sequence diagramnya di sini kita menjelaskan bagi user mengakses halaman ke login, login juga bisa menampilkan halaman login dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kandidat diagram. Kandidat diagram pengguna menggambarkan data yang diberikan dengan menggunakan dengan pengguna dalam sistem dompet digital Dana. Diagram ini menunjukkan atribut-atribut penting seperti identitas pengguna dan saldo diagram. Ini digunakan sebagai dasar dalam perancangan struktur data sistem. Nah, ada kelas diagram. Nah, yang dimana kelas diagram pada aplikasi Dana digunakan untuk menggambarkan struktur statis sistem yang mencakup kelas, atribut, metode, serta relasi antar kelas sehingga memudahkan pemahaman hubungan komponen dalam proses bisnis aplikasi. Nah, kelas utama meliputi user yang menyimpan data, akun, dan autentifikasi, transaksi yang mencatat seluruh aktivitas keuangan, saldo yang mengolah jumlah saldo pengguna, serta kelas pendukung seperti bank, e-wallet, dan aktivitas yang berfungsi sebagai tujuan transfer dan pencatatan riwayat transaksi. Ada komponen diagram. Komponen diagram pada aplikasi Dana digunakan untuk menggambarkan hubungan antar komponen utama dan arsitektur sistem serta interaksi antar layanan yang mendukung proses transaksi digital. Nah, di sini ada komponen diagramnya. Nah, rancangan interface. Rancangan interface dalam aplikasi Dana dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam melakukan transaksi keuangan digital dan menyesuaikan struktur menu dan alur sistem yang telah dianalisis dalam halaman login berfungsi sebagai akses awal melalui proses autentifikasi pengguna. Nah, untuk rancangan interface-nya sendiri, bisa kita lihat sendiri. Nah, ini ada rancangan interface yang telah kita buat. Nah, sini juga untuk Figma merupakan platform desain antarmuka berbasis web yang dimanfaatkan untuk merancang tampilan aplikasi dompet digital atau Dana ini. Nah, kita untuk tampilan Figma-nya itu seperti ini. Kita membuat Figma-nya yaitu mulai dari masuk ke aplikasinya yaitu login, kita masukkan nomor telepon. Kalau sudah masukkan nomor telepon, kemudian kita lanjut, kita akan masuk pada aplikasinya langsung masukkan password, kemudian verifikasi untuk masuk kembali ke password Dana. Nah, kemudian kalau sudah berhasil memasukkan kode OTP tersebut, kita akan dibawa ke halaman beranda, yang dimana di beranda ini banyak sekali fiturnya seperti QRIS, transfer bank, minta saldo, kirim pesan, dan lain sebagainya. Nah, untuk link Figma-nya itu sendiri, kita cantumkan di bawah. Deployment diagram. Deployment diagram pada sistem dompet diagram Dana menggunakan berbagai komponen perangkat lunak didistribusikan ke beberapa node fisik yaitu klien, aplikasi, database, server, dan API. Pada node klien terdapat artefak mobile aplikasi Dana yang berjalan pada perangkat penggunaan dan berfungsi sebagai antarmuka untuk melakukan login, melihat saldo, melihat kirim saldo, isi saldo, dan minta saldo melalui koneksi HTTPS atau HTTPS ke node aplikasi. Nah, di sini ada deployment diagram aplikasi Dana ini sendiri. Nah, kesimpulan dan saran. 5 ada kesimpulan dan juga saran. Penelitian ini mengenai sistem pembayaran dompet digital Dana menunjukkan bahwa alur transaksi berjalan cepat, sederhana, dan juga efisien. Sistem pembayaran tersusun dari proses autentikasi, pengelolaan saldo, pemrosesan transaksi, dan pencatatan riwayat yang bekerja secara terstruktur. Analisis fitur memperlihatkan bahwa Dana memberikan kemudahan penggunaan dengan antarmuka ramah pengguna dan akses transaksi yang mudah. Dari sisi keamanan, penerapan PIN, biometrik, enkripsi data, dan notifikasi real-time memberikan perlindungan yang kuat terhadap potensi penyalahgunaan akun. Temuan ini menunjukkan bahwa Dana mampu mendukung pembayaran non-tunai dengan aman serta dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dalam bertransaksi. Selanjutnya ada saran, penggunaan dompet digital perlu terus ditingkatkan melalui edukasi literasi digital bagi pengguna baru agar proses transaksi lebih mudah dipahami. Penyedia layanan juga perlu mengembangkan fitur keamanan tambahan serta meningkatkan transparansi informasi terkait keamanan data. Selain itu, peningkatan kualitas antarmuka dan
Estimasi proses transaksi dapat dilakukan untuk menjaga keamanan pengguna di tengah perkembangan layanan pembayaran digital yang semakin cepat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis yang melibatkan data pengguna dalam skala lebih luas agar pengembang sistem dapat mengikuti kebutuhan aktual di masyarakat. Untuk bagian daftar pustaka, kami mengambil dari beberapa jurnal dan juga buku seperti pada layar. Dan untuk lampiran-lampiran yang tadi di atas seperti scanner use case, terus ada scroll, terus ada lampiran sequence diagram, ada lampiran candidate diagram, juga ada lampiran class diagram, dan ada lampiran interface juga. Sekian. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 9 memohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, kata yang perucapan kata yang salah diungkap. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.